ada yang bisa terima, ikhlas menerima kenyataan itu, tapi juga ada yang sebaliknya belum bisa menerima, sebab mereka belum bisa berpisah untuk selama-lamanya dengan orang yang mereka sayangi, dengan orang yang mereka cintai. Dan perpisahan karena kematian itu pasti sangat menyedihkan, kesedihan yang sangat mendalam. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, kita seolah-olah dalam kondisi kita kehilangan semangat untuk hidup. Oleh sebab itu ketika ada di dalam kondisi dan konteks saat ini, dalam suasana duka cita ini, satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Allah di dalam Yesus, sumber penghiburan. Bersama Tuhan maka keluarga, bahkan tetap semua yang berduka di saat ini dapat memperoleh kekuatan untuk bisa melewati masa-masa sulit yang berat seperti saat ini. Dan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, memberikan penghiburan bagi kita yang boleh kita baca di saat ini, bahwa ketekunan untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus membuat orang-orang yang mati di dalam Tuhan berbahagia. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang yang mati dalam iman kepada Kristus boleh berkata suatu kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudari sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman kita di saat ini adalah bagian dari wahyu Tuhan kepada Yohanes. Di saat ini Yohanes menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang percaya di 7 jemaat di Asia kecil. Penyampaian firman Tuhan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan penghiburan serta semangat hidup kepada mereka. Pada saat itu Yohanes memberikan semangat dan penghiburan kepada mereka disebabkan karena orang-orang percaya atau orang-orang Kristen pada saat itu mereka sementara mengalami yang namanya penganiayaan, penyiksaan, bahkan nyawa mereka dipertaruhkan. Sungguh luar biasa iman dan percaya mereka, sungguh luar biasa hebatnya penderitaan, penyiksaan dan penganiayaan karena Kristus, karena iman mereka. Dan kondisi tersebut membuat mereka ada dan mengalami penderitaan, penganiayaan dan banyak kesusahan, ketidakberdayaan karena kesetiaan iman mereka kepada Yesus Kristus. Yohanes memberikan penghiburan sekaligus nasihat kepada mereka dengan berkata, walaupun mereka berada di dalam kondisi seperti itu, bahwa mereka dituntut untuk harus tetap setia dan bertekun di dalam menaati perintah Allah. Mereka harus tetap setia mempertahankan iman dan percaya mereka kepada Allah, dan tidak sedikit pun iman mereka harus goyah. Mereka harus tetap tinggal setia kepada Tuhan. Dan kalaupun mereka harus mati karena ketekunan di dalam iman kepada Allah, dalam Yesus Kristus, maka mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Sebab segala perbuatan mereka menyertai mereka, segala perbuatan mereka diberkati oleh Tuhan. Karena ketekunan, orang yang setia di dalam iman akan beroleh mahkota kehidupan yang disediakan anak domba Allah. Ini bukan sekedar penyampaian atau omong kosong belaka, penghiburan belaka, tapi firman Tuhan memberikan kesaksian kepada kita semua di saat ini lewat kebenaran firman kesaksian Alkitab bahwa perbuatan mereka akan menyertai mereka. Artinya bahwa hidup orang percaya yang diisi dengan iman dan kesetiaan kepada Allah
sebab kita akan memasuki tempat perhentian yang kekal. Dan bahwa jadilah di dalam ujian dan pencobaan iman, semuanya itu diperhitungkan Allah. Saudara-saudari sedang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, jerilah bukan saja terkait dengan tugas dan tanggung jawab, pekerjaan, pengabdian, tetapi jerilah yang dimaksudkan di sini oleh Yohanes juga berbicara terkait tentang jerilah di dalam ketaatan dan ketekunan, ketaatan dan ketekunan serta kesetiaan yang benar sampai pada batas akhir kehidupan orang-orang percaya. Bahwa segala jerilah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ini berarti bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Sebab dengan demikian kematian kelak yang kita hadapi akan menjadi sebuah keuntungan. Apabila kita hidup, kita telah hidup bagi Kristus, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pasti mengenal sosok almarhumah terkasih, kekasih kita yang ketemu sapa hari-hari, Usi Esti, Mama Ti. Esti adalah sosok yang setia dan rajin di dalam bersekutu dengan Tuhan. Setiap melayani pekerjaan Tuhan dan sesama, bahkan dalam masa-masa kesakitannya, dia akan mengakhiri organisasi tahun kemarin 2020-2025. Dalam sakitnya, dia tetap ada pada saat majelis jemaat melayani. Ibu Beta rindu mau melayani. Ketika ada di dalam momentum tanggal 12 Januari kemarin, terpukul sebab organisasi kemarin terombang jalan sama-sama. Semua orang di dalam jemaat dan Omo ini pasti bisa memberikan sebuah kesaksian. Ini nyata bahwa di tengah-tengah kesakitannya, bahkan sampai ia tetap setia di tengah-tengah tugas dan pelayanan. Ia tetap tekun dalam panggilan dan pengutusannya. Sempat dia bilang, "Ibu, kalau beta sakit begini, ibu dong susah. Jangan beta karena beta bisa ada sama-sama." Ini menggambarkan bahwa di tengah-tengah kesakitan yang almarhumah rasakan, ia tetap bertanggung jawab dengan semua yang ia nyatakan janji di hadapan Allah. Aku bilang, jangan pikir itu semua